sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju-majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat-hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Tercipta anugerah Tuhan, kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju-majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat-hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Pengumuman untuk peserta webinar. Kami informasikan bahwa webinar ini telah terdaftar resmi dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat, yaitu diakui sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikasi. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesionalis Anda dalam bidang jasa konstruksi. Hormat atas nama Ketua Umum DPN Apeknas, Dr. Insinyur Fandi Iyot, STM PWK IPM. Terima kasih. Pengumuman untuk peserta webinar. Kami informasikan bahwa webinar ini telah terdaftar resmi dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat, yaitu diakui sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikasi. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesionalis Anda dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN Apeknas, Dr. Insinyur Fandi Iyot, STM PWK IPM. Terima kasih. Pengumuman untuk peserta webinar. Kami informasikan bahwa webinar ini telah terdaftar resmi. Ini memiliki manfaat, yaitu diakui sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikasi. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesionalis Anda dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN Apeknas, Dr. Insinyur Fandi Iyot, STM PWK IPM. Terima kasih.
Selamat datang di SSPS, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, penyusunan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integritas dan audit dengan alat yang sudah otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO dengan SSPS. Kunjungi kami sekarang. Selamat datang di SSPS, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi. Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanyakan dulu, apakah narasumber kita dan Bapak Ketua Umum APEKNAS sudah masuk ke dalam webinar pada pagi hari ini? Monggo Mbak Ulan dilanjut. Baik, terima kasih Bapak. Apakah Bapak narasumber kita sudah masuk ke dalam webinar? Oke, mari kita mulai untuk webinar pagi ini. Selamat pagi dan salam damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Dr. Fandi Iyot dan Bapak Insinyur Bambang Trisukmono MM yang akan menjadi narasumber webinar pada hari ini Rabu 3 September 2025 serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa dari narasumber kita. Sebelum itu, kami APEKNAS mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan pada webinar pada pagi hari ini, di mana kami APEKNAS sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Baiklah, seminar daring kita pada kali ini mengusung tema Manajemen Risiko dalam Proyek Konstruksi bersama APEKNAS. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Kita ada pembukaan, mendengarkan mars dari APEKNAS, kata sambutan dari Ketua Umum APEKNAS, foto bersama sebagai dokumentasi, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, dilanjutkan dengan penutup. Kini mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan mars APEKNAS. Kepada admin, kami persilahkan untuk memutarkan videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha
Terima kasih kepada admin. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Fandi Iyot selaku Ketua Umum APEKNAS. Kepada Bapak, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ulan. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, nama budaya, dan salam konstruksi bagi Bapak Ketua Umum Insinyur Bambang. Terima kasih Pak sudah hadir setiap webinar kami yang antara Ketua Umum Bambang ini yang baik para pelaku asesor terbaik se-Indonesia guna di pada berbagi kita PEKNAS ini meman dalam semangat tidak berusaha dan diputar video pengurus sertifikat badan usaha. Silakan. Dalam rangka memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka, kami hadirkan harga spesial untuk Anda yang ingin melengkapi legalitas dan sertifikasi perusahaan Promo Merdeka. Kepada yang terhormat para kontraktor Indonesia, dalam rangka memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka, kami hadirkan harga spesial untuk Anda yang ingin melengkapi legalitas dan sertifikasi Promo Merdeka. Kepada kami hadir Promo Merdeka. Kepada yang terhormat para kontraktor Indonesia, dalam rangka memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka, kami hadirkan harga spesial untuk Anda yang ingin melengkapi legalitas dan sertifikasi perusahaan konstruksi. Promo berlaku hanya sampai 31 Agustus tahun 2025. Tersedia pilihan paket hemat, yaitu ada paket SBU dengan harga Rp12.000, terdiri dari SBUJK Gedung dan Sipil, SKK Jenjang 6 dan 5, ISO 9001 terakreditasi IAF, sertifikat standar dan free KTA. Selanjutnya ada paket ISO dengan harga Rp7.900.000, terdiri dari ISO 9001 manajemen mutu, ISO 14001 manajemen lingkungan, dan ISO 45001 manajemen K3 yang sudah terakreditasi IAF. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tingkatkan kredibilitas dan daya saing perusahaan Anda dengan biaya yang sangat terjangkau. Hubungi kami sekarang juga dengan WhatsApp +62 dengan nomor telepon +62 dan email apeknasdpn@gmail.com. Segera daftar sebelum promo berakhir. Bye-bye, terima kasih. Ya, kami juga Bapak Ibu didukung oleh PT Seva Tekindo Persada terkait kemudian bagi kontraktor untuk mendapatkan konsultasi dan sertifikasi ISO, baik ISO terkait mengenai Quality Management System QMS ISO 9001, ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti Bribery ISO 37001 dan ISO 45001 serta ISO 14001. Untuk itu kami persilakan
menguasai. Selamat datang di ISO Mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, penyusunan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integritas dan audit dengan alat yang sudah otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO dengan ISO Space. Kunjungi kami sekarang. Ya, memberikan dukungan senjata kan Bapak Yusuf guru saya di PUPR bisa dan konsumsi senantiasa kepada para SD-nya. Saya web kata sambutan ucap untuk pasti dan Pak Silakan Mbak Ulan. Baik, Bapak, terima kasih atas sambutannya. Sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom. Baik, satu. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya, kami infokan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Dimohon kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe, dan untuk sertifikat juga materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, serta event terkini. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti dari seminar online pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita
sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab. Webinar ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Insinyur Bambang MM. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, selamat pagi para peserta sekalian. Suara saya terjelas ya? Ya, Jelas, Pak. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, semoga kita dalam sejahtera. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum APEKNAS, Pak Fandi, ya, dan peserta pengurus termasuk Ibu Farah dan lain-lain atas kepercayaan saya bisa mengisi webinar pada pagi ini. Suaranya jelas ya? Ya. Jelas, Pak. Dan penghargaan kepada para peserta yang bergabung karena memang masalah konstruksi ini risikonya tinggi sehingga kalau mencari kredit tidak semua bank bisa memberikan kredit untuk konstruksi dan kalau yang memberikan juga syaratnya sangat banyak ya ini karena memang risikonya tinggi ya, ya. Dan oleh karena itu penghargaan juga para peserta, para tenaga ahli, penanggung jawab di bidang konstruksi memahami risiko dari pekerjaan konstruksi. Nah, sekedar saya share dulu materinya. Ya, ya manajemen risiko ya, ini materinya. Nah, baik, saya perbesar. Ya, manajemen risiko dalam pembangunan infrastruktur dan konstruksi. Ini pada hari ini 3 Desember materinya kira-kira ada 4 ya. Ini materinya. Yang pertama pengantar, jadi bagaimana latar belakang dan pengertiannya tentang risiko. Kemudian yang kedua nanti manajemen risiko itu sendiri dan bagaimana manajemen risiko pada proyek konstruksi. Lalu beberapa kesimpulan yang kami sampaikan. Baik, Bapak Ibu, para peserta sekalian yang saya hormati, kita mulai dengan pengantar dulu ya. Ya, sebagai pengantar bahwa latar belakangnya ya, atau bahwa pembangunan infrastruktur ini di tempat terbuka ya, sehingga rawan terhadap bencana alam, gempa, angin, banjir dan lain-lain, dan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Sering ada protes-protes masyarakat lokal dan sebagainya. Dan kita ketahui bahwa Indonesia ini rawan bencana, ya. Jadi karena dari baik bencana geologis, ada gempa bumi, erupsi gunung berapi, sampai bencana hidrometeorologis, ya, banjir, longsor dan lain-lain. Ya, ini maka pembangunan konstruksi menjadi rawan dan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Sering-sering ada penolakan masyarakat seperti di Barelang di Batam ya, itu penolakan masyarakat ya. Dan pada apalagi di bangunan yang di permukiman ini yang bangunan bertingkat ya, ini rawan terhadap protes masyarakat, kepadatan lalu lintas dan lain-lain, alam terbuka. Yang kedua, melibatkan tenaga kerja dalam jumlah besar ya, besar ya, dan banyak serai keterampilan, banyak kompetensinya, banyak jenis pekerjaannya ya, hingga pengawasannya tidak mudah dan jaminan kompetensi rendah berdampak risiko kualitas pekerjaan ya. Kalau bangunan gedung ini kira-kira sampai 200 item ya. Jadi jumlahnya sangat banyak, berbagai keahlian, berbagai keterampilan. Ya. Yang ketiga, tenaga kerja selalu berganti baru. Ya, kalau para peserta dapat proyek di Batam, kemudian dapat lagi di Palembang, saya kira tidak mungkin tenaga kerjanya dibawa ke sana. Akan menggunakan tenaga kerja setempat.
yang belum terlalu dikenal. Bagaimana kompetensinya, sikap kerjanya belum dikenal. Nah, itu membawa risiko. Nah, kemungkinan ada miskomunikasi ada risiko produktivitas dan keterlambatan pekerjaan. Ini yang kedua. Dan menggunakan alat-alat berat. Ini yang membuat risiko kecelakaan kerja. Ya, banyak terjadi seperti di Jakarta ini glider jalan tol jatuh menimpa sehingga ada korban tewas dan sebagainya. Nah, ini dan berdampak pada masyarakat lokal. Ya, ada risiko terhadapnya pelaksanaan proyek. Ya, jadi tadi saya sampaikan di Barelang ada penolakan. Yang terakhir itu Waduk Bener di Purworejo, Jawa Tengah. Itu juga protes masyarakat yang menganggap itu merusak lingkungan. Dan ini jadi risiko terhambat. Ya, masyarakat tidak mendukung. Ini jadi menjadi risiko. Sehingga para ahli, para penanggung jawab rekonstruksi perlu menguasai manajemen risiko. Ini perlu menguasai manajemen risiko. Perlu dikuasai manajemen risiko ini. Ini latar belakangnya. Nah, kemudian apa pengertiannya? Pengertian dari manajemen risiko. Ini pengertiannya. Risiko adalah ketidakpastian atau uncertainty, yang bisa mengakibatkan kerugian, itu risiko. Dan ada kemungkinan atau probabilitas hasil atau outcome dari hasilnya bisa berubah, bisa menurun atau menaik. Ada kemungkinan hasilnya akan berubah. Hanya berbeda dengan apa yang diharapkan. Itu yang kedua. Yang ketiga ada efek kumulatif. Itu memungkinkan adanya ketidakpastian yang akan berdampak positif atau negatif. Misalnya cuacanya hujan ekstrim. Nah, ini menjadikan jadwalnya terlambat. Nah, itu juga ada juga demo buruh. Nah, seperti saat ini ada demo di mana-mana sehingga pekerjaan konstruksi terlambat akan mengakibatkan kena denda. Nah, itulah. Ini adalah risiko. Lalu efek kumulatif risiko itu bisa merugikan. Ini bisa merugikan. Ini bisa merugikan. Maka dalam manajemen industri maka mempengaruhi tujuan proyek infrastruktur. Ini pengertiannya. Nah, ini definisi risiko saya sampaikan. Ini saya tulis ya. Ini risiko adalah kemungkinan yang muncul akibat dari suatu kejadian yang menyebabkan kerugian. Dan risiko adalah suatu kemungkinan yang dapat terjadi sebagai dampak dalam mencapai suatu tujuan. Dan risiko adalah keadaan yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan. Itu risiko. Nah, apa itu risiko? Adalah kejadian yang bisa negatif, bisa positif. Ini bisa negatif, bisa positif. Bisa negatif, bisa positif. Jadi kalau negatif itu dikalikan risiko, kalau positif ada manfaatnya. Ini kejadian. Jadi misalkan harga-harga material naik, misalnya itu, kemudian kalau harga materialnya kemudian turun, itu memberikan manfaat. Pemutihan pajak, nah ada pemutihan pajak sehingga bermanfaat, itu yang positif ya. Nah, kalau yang negatif misalnya musim hujannya di luar prediksi ya, abnormal musim hujan sehingga mundur tadi saya katakan. Ini contoh-contoh ya. Nah, risiko itu mengenal tingkat-tingkat, ya ada tingkat risiko. Ya, ini saya sampaikan. Ini tingkatnya risiko itu berdasarkan dua. Pertama akibat, consequences. Ya, jadi seberapa besar akibat yang timbul apabila risiko tersebut terjadi. Ini akibat risiko dan kemungkinannya. Ini kemungkinan terjadinya likelihood ya.
seberapa besar kemungkinan tersebut dapat terjadi. Ini adalah tingkat risiko. Nah, konsep risiko, jadi konsep risiko adalah fungsi dari kemungkinan dan akibat. Ya, ini risiko adalah probabilitas dan akibat. Ya, ini. Maaf. Ya, beda dan probabilitas adalah kemungkinan terjadinya, konsekuensi itu adalah akibat. Dari fungsi dari akibat dan risiko. Untuk proyek itu akan menghasilkan outcome. Ya, proyek itu akan menghasilkan outcome. Lalu ada ketahuan, tidak bisa diketahui, unknown, tidak diketahui, itu bisa menjadikan unfavorable, ya, negatif outcome, maka menimbulkan traits atau hambatan, dan bisa juga kemungkinan atau opportunities, positif, ada keuntungan atau kesempatan sebagai satu kesempatan, ya. Jadi, ketidakpastian yang bisa dari negatif menjadikan jadi kesimpulannya adalah ini. Ya, ini. Jadi the goal of risk management is to move uncertainty from threat on opportunities. Jadi ketidakpastian yang dari negatif menjadikan kesempatan, keuntungan. Nah, jadi adalah upaya yang negatif menjadi positif. Ini adalah evolusi. Nah, ini typical of racing. Ini ya, ini typical life, ya. Jadi siklus hidup perusahaan, bagaimana mempertaruhkan sejumlah risiko pada siklus hidup perusahaan, siklus hidup proyek, ya. Jadi ini adalah tipikal. Nah, stage yang pertama, bagaimana memperbaiki, artinya typical of cycle profile risk as amount at stake adalah bagaimana mempertaruhkan sejumlah risiko pada satu siklus perusahaan. Ya. Ini opportunity risiko, dari awal ada kemungkinan risiko, tetapi ada upaya. Nah, ada upaya, ya, garis merah ini upaya untuk mengurangi risiko menjadi keuntungan, sehingga ada keuntungan, ada IDR value, nah, ada rupiah, keuntungan rupiah yang mestinya lurus, tapi karena diupayakan menjadi turun. Nah, jadi risikonya menjadi turun sehingga ada keuntungan. Nah, kalau ini tanpa garis merah, ini akan lurus ke sana. Tapi karena ada upaya ini, maka ini turun sehingga ada keuntungan, ada value rupiah, nilai rupiah yang keuntungan kita. Ini maksudnya grafik ini. Ini kira-kira tentang risiko. Nah, kita akan masuk ke manajemen risiko, ya. Apa itu manajemen risiko? Ya. Kita masuk ke manajemen risiko. Apakah manajemen risiko itu? Ya. Manajemen risiko definisinya adalah proses yang sistematis yang berisi mengidentifikasikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah pada satu proyek. Ya, sehingga pertama akan memaksimalkan probabilitas. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang menguntungkan dimaksimalkan. Dan konsekuensi yang positif yang menguntungkan. Ya, ada konsekuensi yang menguntungkan dimaksimalkan, yang negatif diminimalkan, ya. Yang probabilitas yang negatif itu diminimalkan. Ini adalah manajemen risiko. Jadi ada kesempatan dimanfaatkan, kalau ada kemungkinan itu diminimalkan kemungkinannya. Ini manajemen risiko. Ya. Jadi secara diagram manajemen risiko bisa saya gambarkan sebagai berikut. Nah, ini, ya. Jadi diidentifikasi dulu risikonya, sudah diidentifikasi maka dianalisis, kemudian tindakan penanganan risiko apa? Apakah diambil?
atau ditolak. Ya, 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 dia ditolak ini ya, ya, ya. Kalau diambil itu dialihkan pihak lain. Misalnya kita diasuransikan, nah itu dialihkan pihak lain. Diberikan subkontraktor misalnya, dan bisa dikendalikan sendiri. Misalnya kalau eh, ramalan hujan akan lebat di luar normal akan dikendalikan dengan kerja lembur, kerja malam, dan itu dikendalikan sendiri. Atau diterima sebagai biaya risiko. Ya, keterlambatannya kita terima, misalnya. Kalau ditolak, ini ya pekerjaannya tidak diambil. Ya, kita mohon ditunda atau ditunda waktunya karena musim hujan, misalnya gitu. Dan diserahkan pada owner. Ya, bisa kita ambil, tapi minta addendum kontrak misalnya, kontrak supaya ada tambahan untuk keterlambatannya tidak didenda misalnya begitu. Ini contoh ya. Misalnya perkiraan BMKG cuaca hujan akan di luar normal, di batas normal, maka minta supaya kontraknya di addendum ya, itu bisa. Ini misalnya diambil kepada owner. Nah, sekarang bagaimana risk management planning, perencanaan risiko manajemen, manajemen risiko ya. Ini ya, ini. Pertama, jadi risk management planning, perencanaan manajemen risiko adalah ini, deciding atau memutuskan bagaimana pendekatan, perencanaan dan tindakan risiko manajemen pada suatu proyek. Ini. Jadi inputnya ini enterprise environment factor, jadi faktor-faktor di lingkungan perusahaan. Lalu organisasi proses aset, bagaimana sumber daya yang kita miliki, ya, bagaimana stock project statementnya, lalu bagaimana project management plan, perencanaan pengelolaan proyek kayak apa, ini inputnya diketahui dulu. Kemudian alatnya planning ini ya, tools teknik ya, planning, meeting and analysis ya. Kemudian bagaimana perencanaan, kemudian outputnya ada risiko, perencanaan manajemen risiko. Nah, adalah perencanaan manajemen risiko. Jadi ini adalah perencanaan manajemen risiko. Nah, kalau kualitas ya, bagaimana kualitas risiko, menganalisis risiko, kualitas risiko, bagaimana menganalisis. Kalau risiko tinggi itu dibutuhkan perhatian manajemen senior. Ya, perlu para pimpinan perusahaan ikut campur menangani. Misalnya risiko tinggi, misalnya kenaikan barang-barang material yang di luar batas. Nah, ini perlu pimpinan perusahaan ikut. Kalau moderat, ini perhatian manajemen khusus, misalnya ada perubahan pajak, ya itu bisa oleh yang menangani keuangan ya, manajer keuangan cukup. Kalau risiko rendah cukup dengan prosedur rutin ya di lapangan. Kalau misalnya ada hujan ya perlu berhenti nanti kerja lembur misalnya begitu. Ini contoh perlakuannya ya. Misalnya kalau ramalan cuaca yang tinggi musim hujan maka kerja lembur, hujan di bawah normal maka diselesaikan di lapangan. Bisa dikasih contoh. Bagaimana ukuran kualitatif untuk kemungkinan? Ya. Ini ukuran kualitatif untuk kemungkinan. Ya. Kalau sangat besar, ya itu dipastikan akan mungkin terjadi. Ya. Contoh di Jabodetabek itu kemarin banjir, hujan terus-menerus banjir di mana-mana. Nah, ini sangat besar kemungkinannya karena musim hujan. Kedua juga besar. Kalau sedang misalnya musim pancaroba, ya pancaroba jadi kadang-kadang bisa juga hujan, kadang-kadang kering. Ya. Kalau kecil sangat kecil itu musim kemarau. Kalau musim kemarau kemungkinan tidak ada hujan. Nah ini dari sisi cuaca ini contoh-contohnya. Nah, bagaimana ukuran kualitatif lainnya untuk konsekuensinya? Ya, ini ya.
Kalau tidak signifikan, ya tidak, misalnya contoh aspek lingkungannya itu terjadi kesalahan pelepasan limbah berbahaya B3, Nah, maka aspek reputasinya tidak ada publisitas jelek, maka tidak ada kecelakaan, ya tidak ada signifikan, ya. Ini dalam pelepasan B3-nya sudah efektif sehingga tidak ada kecelakaan. Tapi kalau minor terjadi kesalahan pelepasan B3 di dalam lokasi organisasi yang segera dapat menanggulangi sendiri, ya. Nah, publisitas jelek menjadi berita, bukan menjadi media lokal, dan sebenarnya silakan dibaca ini. Kalau paling tinggi ini malapetaka, ada malapetaka itu terjadi kesalahan pelepasan B3 yang menimbulkan korban, ya ini limbah-limbah berbahaya sehingga pekerjanya ada yang meninggal dan sebagainya. Ini publisitas jelek menjadi headline di media nasional, ya kan, menjadi berita viral dengan aspek reputasi. Ini aspek keselamatannya, data tetap dan atau kematian. Nah ini ratingnya, kemudian ini aspeknya, aspek lingkungan, aspek reputasi, dan aspek keselamatan kerja. Ini risiko. Ini mengukur bagaimana kualitas dari akibat risiko ketidakpastian. Ya. Jadi ini penjelasannya, ya. Ini risk or risk, ya. Ini yang tidak diketahui ini bisa diketahui atau tidak diketahui, tidak diketahui. Contoh ini risiko yang dikenal tidak diketahui, ya. Misalnya ada satu item atau situasi yang kita kenal, tetapi tidak mengetahui bagaimana mereka akan membebani kita. Misalnya rekening listrik, ya, listrik kita tidak tahu bahwa rekening akan naik, ya. Nah, ini hal yang tidak diketahui. Dampaknya apa? Ini dampaknya, ya. Contoh tidak dikenal satu item situasi keberatan, siapa yang akan dan apa yang kita bisa mengayakan. Contoh ada krisis moneter, ada AIDS, ini ada sesuatu yang tidak kita ketahui, ya. Dan impact-nya adalah ini, ya, link scope-nya, berapa kualitasnya, schedule-nya dan sebagainya. Ini adalah impact dari ketidakpastian. Nah, bagaimana mengidentifikasi risiko? Nah, ini identifikasi risiko adalah, ya, sebentar. Ini ada, ya, sebentar, ini ada chat, saya baca dulu. Ya. Ya, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Bagaimana menetapkan risiko yang mana yang mungkin akan berdampak pada proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya, ya, itu ya, ini tadi inputnya sama, ya. Maksud, ya. Nah, ini kok enggak bisa, ya. Nah, ini, ya, inputnya tadi sama, ya, lingkungan perusahaan, organisasi sumber daya, proses mengelola sumber daya, lingkup proyek, bagaimana perencanaan risiko, dan alatnya, ya, ya, toolnya adalah dokumentasi review, bagaimana melihat dokumentasi review risiko-risiko, ya, bagaimana teknik information gathering teknik, ya, bagaimana teknik mengumpulkan informasi, ya, information gathering teknik, ya. Kemudian checklist analisis, ya, analisa checklistnya, asumsi analisis, asumsi dari analisis, dan diagram teknik, ya, teknik pembuatan diagram, bagaimana teknik membuat diagram risiko, dan outputnya adalah daftar risiko. Ini. Nah, outputnya
daftar risiko, risk register, daftar risiko. Ini untuk mengidentifikasi risiko. Nah, mengidentifikasi risiko adalah ini. Risk register yaitu daftar risiko yang teridentifikasi, ya, daftar potensi penanganan risiko dan sebab terjadinya risiko dan kategori risiko yang diperbarui itu apa. Itu. Ini contoh daftar risiko ya. Contoh daftar risiko ini ya. Ini peristiwanya apa? Ini misalnya ini untuk proyek apa misalnya. Kemudian proyeknya pengendalian biaya, cost control, kegiatan proyeknya. Targetnya ini, relasi biaya sesuai PEP, dan kontrol biaya. Kemudian tanggal berapa, oleh berapa. Ini peristiwanya apa? Misalnya anggaran budget tidak realistis, misalnya. Ya, lalu akibatnya apa? Akibatnya realitas biaya lebih besar dari rencana. Maka proyek akan rugi. Ya. Kemungkinannya terjadi sangat besar. Nah, oleh karena itu faktor positifnya harus dihitung ulang. Ini pengatasinya harus dihitung ulang. Ya, ratingnya mayor, besar, dan ekstrim. Ya. Misalnya ini yang kedua contoh ada kenaikan harga-harga di pasar. Ya, maka akibatnya apa? Relasi harga satuan pekerjaan membengkak, maka bisa rugi. Ya. Kemungkinannya besar, maka harus dihitung ulang. Nah, ini dampaknya mayor, besar, dan ekstrim. Ini contoh membuat risiko. Nah, saya akan menyampaikan diagram alir manajemen risiko. Ya, sebentar. Ini dibaca sendiri contohnya. Baik, silakan dibaca ya. Kita akan lanjut ke diagram alir manajemen risiko. Ya, ini, ya, ini. Identifikasi risiko ini diagram alir manajemen risiko yang saya ambil dari ini. Apakah risiko dapat dipengaruhi atau tidak? Kalau tidak bisa ya tidak perlu pertimbangan lebih lanjut. Tapi kalau bisa dipengaruhi, kalau nanti bisa diatasi risiko ini bisa dibuat, maka langkahnya adalah ini. A, evaluasi dampak terhadap proyek. Dievaluasi dulu, kemudian tentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap risiko, alokasi risiko. Ya. Jadi jika bertanggung jawab risiko ini kita, apakah akan memindahkan risiko itu kepada pihak lain? Misalnya asuransi, tadi saya katakan. Ini A, ya ini kalau A. Ya, ini kalau A, kalau bisa kalau tidak bisa, yaitu C. Ya, C ini C-nya pengaruhi dapat diabaikan, maka dikembalikan. Ya. Kalau bisa tanggung jawab untuk kita, maka bisa B. Ya. Nah, B itu pemilihan kembali setelah beberapa waktu dinilai. Kita bisa mengatasi, maka diidentifikasi lagi. Ya. Misalnya, kita apakah mendapatkan risiko itu kalau misalnya di asuransi. Lalu kembalikan, dicek apakah asuransinya bisa menerima. Berapa besar premi yang harus kita bayar, ya itu misalnya itu contohnya. Ini adalah diagram alir pada risiko, ya. Nah, saya kira ini mengenai manajemen risiko. Sekarang kita lanjut pada manajemen risiko pada proyek konstruksi, ya. Nah, bagaimana risiko manajemen risiko ini di bidang spesifik di bidang konstruksi. Yang pertama ya pengertiannya dulu apa?
pengertiannya manajemen risiko pada proyek konstruksi adalah proses sistematis, ya, proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko, ya, potensi risiko hingga dapat mempengaruhi proyek konstruksi. Bagaimana identifikasi, menganalisis, mengendalikan potensi risiko untuk yang dapat mempengaruhi proyek konstruksi. Ini pengertiannya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan peluang positif. Ya, kalau misalnya tadi kami contohkan proyek di musim hujan ternyata kemarau panjang, musim hujannya mundur, maka bisa dipercepat. Kita dapat bonus dari pemberi tugas. Misalnya itu kalau memanikan positif. Kalau misalkan negatif, misalnya hujan yang berterus itu kita dapat negatif, kita berikan schedule kerja dengan kerja lembur dan sebagainya. Ini menggunakan risiko negatif. Maka proyek bisa dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. BMW, ya, biaya mutu waktu. Ini adalah pengertiannya. Nah, bagaimana pentingnya, urgensinya manajemen proyek pada proyek konstruksi? Urgensinya apa? Ini, ya. Satu, mengurangi kerugian. Artinya apa? Membantu meminimalkan potensi kerugian finansial dan kerugian lainnya akibat risiko yang tidak terduga. Misalnya mengurangi kecelakaan, kita gunakan alat pelindung diri. Nah, itu mengurangi supaya tidak terjadi kecelakaan. Ini contohnya, mengurangi kerugian. Yang kedua, meningkatkan keberhasilan. Ya, meningkatkan keberhasilan proyek. Ya. Dengan mengelola risiko secara efektif, memiliki peluang keberhasilan proyek tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya PMW. Misalnya tadi kasih contoh, kalau cuaca hujan, maka jadwal kerja disesuaikan. Mungkin malam bekerja untuk mengganti waktu yang hilang karena kehujanan, hujan deras misalnya itu. Ini contoh saja. Ini meningkatkan keberhasilan dan meningkatkan keselamatan. Ya, jadi ini di proyek konstruksi berperan penting dalam menjaga keselamatan pekerja dan lingkungan sekitar. Kalau sampai terjadi kecelakaan atau yang apalagi meninggal, maka harus bayar biaya pemakaman, ganti rugi, dan moral bekerja turun sehingga bisa berakibat besar pada proyek di situ, ya. Bisa terlambat, bisa produktivitasnya menurun, ya. Maka untuk menjaga keselamatan bisa dengan pelatihan K3 dulu, ya. Misalnya contohnya pelatihan K3 dulu supaya tidak ada kecelakaan kerja, membuat alat pelindung diri, ya, itu misalnya. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan. Meningkatkan kepercayaan semua pihak yang terlibat dalam proyek. Ya, pemberi tugas, Pinpro, PPK bisa lebih percaya, kontraktor lebih percaya diri, para pemasok juga lebih percaya pada proyek kita karena kita selalu aman risiko, misalnya begitu. Ini, ya. Nah, ada beberapa jenis risiko pada proyek konstruksi. Ya. Ini, ya, ini ada risiko eksternal, ya, itu risiko yang tidak dapat dikontrol, diprediksi. Ya. Misalnya tadi ini ada peraturan perundang-undangan, peraturan pajak, peraturan fiskal, ada bencana alam, ada sabotase, ada demo dan sebagainya. Ini tidak dapat diprediksi. Ada yang dapat diprediksi tapi tidak dapat dikontrol. Misalnya risiko pasar, ya, harga-harga akan naik, ya. Ada pengaruh lingkungan, ada pengaruh sosial, ada protes masyarakat lokal misalnya, ada inflasi,
perubahan perpajakan, ya, kenaikan pajak ini bisa diprediksi tapi tidak dapat dikontrol. Ya, kita harus menerima apa adanya. Itu risiko eksternal. Karena risiko internal adalah ada yang bersifat non teknis, ya, ada manajemen, ada perubahan kepemimpinan sehingga perbedaan kebijakan berubah lamban, ya, ada pertambahan biaya dan juga risiko teknis yang dapat dikontrol. Misalnya ada perubahan teknologi, spesifikasinya, desainnya berubah, misalnya desainnya ada perubahan desain, maka kita bisa minta biaya tambah. Nah, itu bisa dikontrol. Ada risiko-risiko yang bisa dikontrol. Ini contoh saja. Contoh desainnya ada perubahan, nah kita bisa minta biaya tambah. Dan risiko hukum, ya, ada risiko hukum. Ini bisa hak paten kita harus membayar, kita menggunakan teknologi harus membayar, misalnya menggunakan sosro bau, ya, kita harus membayar kepada yang punya hak paten, ya, misalnya ini contohnya aja. Nah, sekarang apa yang dilakukan pada proyek konstruksi untuk menghindari kerugian? Bagaimana? Ya. Ini. Yang dilakukan pada proyek konstruksi untuk menghindari kerugian atas biaya, mutu, dan waktu adalah ada tindakan apa yang perlu dilakukan. Tindakannya adalah pertama memahami risiko, ya, risk retention. Contohnya kita tahu cuaca hujan, ada ramalan ekstrim dari BMKG bahwa hujan periode ini ekstrim. Nah, ini kita memahami risikonya dulu. Kemudian mengurangi risiko, dikurangi. Bagaimana mengurangi? Membuat revisi jadwal. Kita koordinasi dengan pemberi tugas. Karena cuaca ekstrem, maka jadwalnya minta diundur. Harusnya 6 bulan, dibuat 8 bulan misalnya. Ini contohnya aja. Ya. Dan mengalihkan risiko atau risk transfer. Ya. Risk transfer. Misalnya minta agar pemberi tugas tidak memberikan denda apabila kita terlambat, ya, atau diasuransikan. Nah, ini. Bagaimana kemudian yang terakhir kita harus menghindari risiko, ya. Risk avoidance, ya. Misalnya apa? Dengan kita minta addendum kontrak, ya, karena musim hujan maka kita minta kontraknya di addendum waktunya. Misalnya begitu. Ini contoh-contoh aja. Nah, saya akan menyampaikan bagaimana proses manajemen risiko pada proyek konstruksi. Ini kan, ini. Ya, pertama identifikasi risiko dulu. Ya, adalah upaya mengetahui potensi risiko selama proyek berlangsung. Ya, apakah risiko finansial, ada kerugian, ada risiko operasional, ada keterlambatan, ada risiko teknis, maka mutunya akan turun, risiko hukum atau risiko lingkungan. Ya. Apakah ada protes-protes, misalnya menggunakan tiang pancang, ya, dipukul-pukul airnya, kata-kata rumah di sekitarnya pecah, lalu masyarakat protes. Nah, misalnya itu, ini risiko, diidentifikasi risiko. Contohnya itu. Lalu setelah diidentifikasi baru dianalisis. Dianalisis risikonya. Apa dampak dan kemungkinannya, probabilitasnya terjadi setiap risiko. Memprioritaskan risiko yang paling signifikan dulu untuk ditangani lebih dahulu. Ya. Misalnya kenaikan harga, nah itu ditangani dulu. Apakah minta addendum kontrak, tambahan biaya, misalnya. Ini yang paling, contohnya itu. Setelah dianalisis risiko, kemudian direspon. Nah, nomor 3, direspon, ya. Merancang dan menerapkan strategi mengatasi risiko, ya. Bisa menghindari atau mengurangi atau mentransfer, mengalihkan risiko pada pihak lain. Contohnya asuransi, ya, diasuransikan. Ya, kalau ada apa-apa ditanggung oleh asuransi, ya. Menerima juga upaya mitigasinya tidak efektif secara ekonomis, ya, daripada biayanya mahal, ya sudah kita terima aja kerugian sedikit.
dan akhirnya dipantau, dikendalikan. Pemantauan dan pengendalikan, memantau risiko yang telah diidentifikasikan dan memastikan respon yang dilakukan itu efektif. Ya, bahwa adendum kontrak sudah dilaksanakan, misalnya, contohnya itu, misalnya. Nah, sekarang saya akan sampai pada antisipasi risiko. Ya, antisipasi risiko. Apa antisipasi risiko? Yang pertama, penggunaan faktor keamanan atau faktor beban. Ya, maka untuk mengurangi ketidakpastian dan menambah keamanan konstruksi, misalnya membangun di wilayah longsor, nah, maka perlu ada perkuatan lahan, membuat tanggul-tanggul pada fondasi, mengatur drainase harus dibikin. Nah, kalau misalnya bangun di daerah gempa, ya ada perkuatan konstruksi misalnya. Ini contoh-contoh bagaimana mengurangi ketidakpastian, menambah keamanan konstruksi. Ini contohnya. Ya. Dan dua, mengukur konsekuensi besarnya probabilitas terjadinya risiko. Ya. Mencakup elemen-elemen frekuensi probabilitas dan konsekuensinya apa. Misalnya data-data ya, rawan bencana, di situ ada rawan bencana, maka datanya secara empiris di daerah situ sering terjadi gempa atau data curah hujan. Nah ini konsekuensinya apa? Itu besarnya kemungkinannya. Kita tanya ke BMKG prediksi hujan. Nah ini kita dihitung kemungkinannya, probabilitasnya. Ya. Oleh karena itu diperhitungkan ya dalam proyek-proyek infrastruktur dan konstruksi. Ini perlu diperhitungkan, perlu diantisipasi. Ini risiko dari respon dari risiko. Ya. Ini silakan dibaca ya. Ini kalau avoidance atau menghindari yang negatif bisa dihindari atau transfer diserahkan pihak lain melalui asuransi. Tadi saya contohkan ada mitigasi, perlindungan risiko atau acceptance atau diterima aja. Nah, negatif menjadi threat, menjadi ancaman, itu ancaman. Dan kalau yang positif bisa dimanfaatkan, exploit atau di-share, dibagi dengan pihak dan ditingkatkan positifnya, kemudian acceptance dan diterima. Ini merupakan kesempatan, ya peluang kesempatan. Maka kontingensi respon strategi adalah strategi untuk respon ini kemungkinan adalah strategi menanggapi, strategi menjawab kemungkinan-kemungkinan. Ini adalah bagian. Nah, begini saya sampaikan jalur manajemen risiko. Bagaimana jalurnya? Ya. Ini. Pertama, diidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Melalui WBS itu work breakdown structure ya, rincian pekerjaan apa-apa saja yang ada risikonya, jasanya WBS. Kemudian dianalisis dampak dan probabilitas. Nah, dianalisis dampaknya dan kemungkinannya. Setelah itu menentukan siapa yang bertanggung jawab. Apakah bagian keuangan menyangkut keuangan, apakah pelaksana lapangan menyangkut cuaca, ya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana cara penanggulanginya. Ya. Kalau keuangan, apakah minta tambahan biaya, reagenum kontrak, kalau lapangan hujan, apakah perlu kerja lembur, apakah perlu permintaan pengunduran waktu, misalnya, ini contoh. Nah, ya, ini adalah bagaimana langkahnya antara lain ya, jadi ya, lain mengurangi risiko atau mitigasi atau memindahkan transfer tadi atau ke asuransi atau menghindari avoid atau menerima atau aset. Ini adalah alurnya. Nah, bagaimana sekarang perencanaan manajemen risiko? Ini ya. Perencanaan manajemen risiko ada suatu proses untuk memutuskan ya, pendekatan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan manajemen risiko
yang inputnya berupa ya inputnya faktor-faktor lingkungan perusahaan tadi sudah saya singgung ya, bagaimana proses pengorganisasian aset sumber daya, bagaimana lingkup proyek statementnya, proyeknya apa saja, dan perencanaan manajemen proyek. Ini adalah perencanaan manajemen risiko. Nah, ya, yang kita jelaskan apa yang dimaksud ini faktor-faktor lingkungan proses ini kita jelaskan ya. Tadi ini apa yang dimaksud faktor lingkungan proyek proses ini saya jelaskan. Nah, faktor-faktor lingkungan perusahaan adalah sikap dan toleransi risiko dari organisasi ya, udah pakai M ini organisasi dan orang-orang yang terlibat dalam proyek yang akan mempengaruhi rencana manajemen proyek. Misalnya kepala bagian keuangan ini bila terkena denda apa yang dilakukan? Apa perlu tambahan biaya pelatihan untuk K3? Nah, ini adalah pihak yang terlibat adalah kepala bagian keuangan. Ini contohnya ya. Nah, sekarang proses pengorganisasian aset apa? Adalah organisasi lebih dulu melakukan pendekatan terhadap manajemen risiko, ya, mendefinisikan risiko apa saja yang akan terjadi, standar template, ya, contoh penyelesaian di proyek-proyek yang lain kayak apa, nah, aturan tanggung jawab dan tingkat kewenangan untuk mengambil keputusan, apakah itu cukup pelaksana lapangan, apakah cukup harus oleh manajer atau harus pimpinan perusahaan. Nah, ini proses organisasinya. Dan yang ketiga tadi lingkup statement tadi. Ini kan ada lingkup statement ya. Lingkup statement proyek adalah memuat secara detail dari deliverable proyek untuk persyaratan pekerjaan untuk menciptakan deliverable tersebut ya. Dan perencanaan manajemen proyek ya. Akan antisipasi risiko ya. Nah, inputnya adalah rencana manajemen risiko dan catatan risiko, risk register ya. Lalu outputnya apa? Outputnya adalah update risk register. Jadi diupdate daftar risiko yang mungkin terjadi dan diupdate rencananya apa. Rencana manajemen risiko kaitannya dengan persetujuan dalam kontrak ya, apakah perlu ada perubahan kontrak. Nah, alatnya ini, nah, toolnya alatnya strategi untuk risiko negatif atau ancaman yang ada, strategi untuk risiko positif atau kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi antisipasi rencana kontingensi ya, rencana apabila terjadi sesuatu itu rencananya kayak apa. Nah, ini adalah untuk ini inputnya ya, ini saya jelaskan rencana manajemen risiko. Sebentar. Sebentar. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini kita jelaskan rencana manajemen risiko dan catatan risiko. Nanti ini kita jelaskan ya. Rencana manajemen, catatan risiko dan update itu apa? Ini ya. Ini penjelasannya silakan dibaca. Ini ya. Rencana manajemen risiko adalah mendefinisikan analisis risiko itu rendah, sedang, apa tinggi, dan anggaran. Schedule-nya untuk melaksanakan manajemen risiko dan aturan dan tanggung jawab. Kalau catatan risiko ini silakan dibaca ya, itu melihat kembali identifikasi risiko, penyebab terjadinya risiko, daftar tindakan yang potensial, risiko bagi pemberi tugas.
gejala, tanda bahaya dan pengembangan risiko. Alat tadi strategi untuk risiko negatif adalah avoid, dihindari, atau transfer pengalihan risiko kepada pihak lain, ya, asuransi tadi, mitigasi pengurangan risiko. Kalau positif ya dimanfaatkan, bisa dibagi, ditingkatkan keuntungannya, ya, ditingkatkan. Outputnya jadi update rencana manajemen risiko, ya ini. Jadi strategi kedua-duanya, acceptance dan menerima, strategi antisipasi perlu kontrol terus-menerus. Nah, sekarang saya menyampaikan strategi efektif dalam mengelola risiko proyek konstruksi. Ya, ini strategi yang efektif dalam mengelola risiko proyek konstruksi. Ya, pertama kontraknya harus jelas. Ini penting, ya. Harus menetapkan tanggung jawab berbagai pihak secara rinci. Tanggung jawab siapa? Misalnya ada perubahan desain, siapa yang tanggung jawab? Berpihak, bagaimana risikonya? Itu harus diatur dalam kontrak. Misalnya ada keterlambatan, nah, dendanya per hari berapa? Jelas, ya. Terlambat apabila ya ada hal di luar kemampuan dua belah pihak, bagaimana? Apakah didenda atau tidak? Itu harus jelas. Ini penting, kontraknya harus jelas, rinci, ya. Spesifikasi teknisnya harus rinci. Dan ada asuransi, ya. Ini diusahakan ada melindungi risiko finansial akibat kecelakaan atau kerusakan. Jadi kecelakaan, kalau terjadi kecelakaan kerja, misalnya menggunakan alat-alat berat, itu coba tenaga kerja diasuransikan. Jadi kalau ada apa-apa tidak ditanggung sendiri, tapi ditanggung asuransi. Nah, ini contoh. Ini pakai asuransi. Dan diverifikasi pemasok. Nah, ini menghindari ketergantungan pada satu pemasok. Ya, jangan hanya satu pemasok saja, harus punya jejaring pemasok. Ya. Jadi tidak tergantung pada satu orang. Ya, kalau satu orang nanti dinaikkan, harga tidak bisa pindah. Kalau satu tidak punya, nah, harus cari lain lagi. Ya, maka harus diverifikasi pemasok. Dan penggunaan teknologi BIM, Building Information Modeling. Nah, ini di sini teknologi ini jelas. Kalau suatu pekerjaan itu materialnya apa, tenaga kerjanya apa, waktunya apa, itu ada di BIM, ya. Ada mengurangi kesalahan desain. Kalau ada BIM ini ada rincian, ya, materinya, tenaga kerjanya, waktunya, dan sebagainya. Saya kira ini hal yang penting. Yang penting sekali strategi supaya para adik-adik, para bapak ibu sekalian yang melaksanakan proyek konstruksi, ini 4 faktor ini perlu diperhatikan, ya. Ini penting. Kontrak jelas, asuransi, diverifikasi pemasok, penggunaan BIM. Baik Bapak sekalian, ini mengenai yang terakhir saya akan menyampaikan bahwa proyek konstruksi ini di tempat terbuka yang rawan terhadap bencana, ya. Karena rawan terhadap bencana, saya akan sedikit menyampaikan pembangunan infrastruktur dan risiko bencana. Risiko bencana sangat besar, bisa karena banjir, gempa, tanah longsor, dan sebagainya. Jadi membangun infrastruktur di wilayah rawan bencana itu risikonya tinggi, ya. Maka saya akan menyampaikan sedikit mengenai pembangunan infrastruktur dan risiko bencana. Ini, ya, ini bencana dengan pembangunan infrastruktur ini berinteraksi, ya, selalu berhubungan erat, ya. Apalagi pembangunan infrastruktur skala berat, skala besar, ya, apalagi ini risikonya tinggi, terutama yang banyak itu bendungan misalnya, atau permukiman. Ini bencana sosial, jalan tol, jembatan layang, jembatan di atas air, jembatan layang, dan ini juga risiko tinggi terhadap bencana. Nah, maka perlu tahu ini rawan terhadap bencana. Nah, ini rawan terhadap bencana, baik bencana alam, ya, bencana non alam, misalnya penyakit, ya, di permukiman yang kumuh itu banyak penyakit, dan bencana sosial, bisa protes-protes, ya.
ini terjadi di proyek Sumarekon Bekasi, ya. Ada bentrok antara masyarakat dengan keamanan Sumarekon, ya, karena waktu itu membangun musola, ya, ya itu. Ini juga terjadi bentrok, ya. Ini contoh bencana sosial, belum sampai terorisme. Maka perlu strategi pembangunan infrastruktur yang aman bencana. Ini ada. Maka ini strategi ini juga mengeliminir, mengurangi mitigasi bencana-bencana ini. Ya. Ini adalah. Ini saya bikin daftar, ya. Daftar bagaimana strateginya untuk bisa dipertimbangkan. Ini silakan dibaca, ya. Kalau untuk bendungan ini harus memperhatikan tata ruang, ya, mengadoptir peta bencana, mengidentifikasi rawanan bencana. Apakah bendungan itu dibangun di wilayah longsor, mengacu pada rencana umum tata ruang, mana kawasan budidaya yang boleh dipakai, mana yang non budidaya, ya. Dan rekayasa topografi, ya. Penghijauan terutama daerah jalur hijau, ya, dibuat teras kering, penyaluran air, ya. Dan social engineering, ya, mitigasi bencana sosial, ya. Bagaimana masyarakat terdampak, jangan sampai protes, ya, masyarakat menjadi termarginalisasi, digusur, dibebas, di mana tadinya petani disuruh jadi nelayan dan non nelayan bendungan, tidak bisa. Nah, ini dampak dan akan melakukan protes-protes. Perlu rencana kontingensi. Nah, apabila terjadi kerusakan, runtuh, apa yang terjadi, ya. Bagaimana area permukiman yang terdampak mana saja. Ini harus direncanakan, membuat rencana kontingensi bila sewaktu-waktu terjadi bencana, ada jebol. Untuk permukiman juga mengacu pada tata ruang dan tata lingkungan, ya. Rencana umum tata ruang dan rencana teknis tata ruang, ya. Harus punya keandalan, keamanan, kenyamanan, kesehatan bangunan harus diperhatikan. Ini ada peraturan Menteri PU nomor 45, itu bangunan harus aman terhadap nyaman, pencahayaan cukup, udara cukup, ya, kesehatan itu ada di Permen PU nomor 45. Menyiapkan masyarakat. Jadi ini terjadi pada waktu pembangunan salah satu mall di Bekasi, Pakuwon Mall, itu protes masyarakat sampai DPRD turun tangan karena situ akan menjadikan kemacetan luar biasa. Membangun mall dari kemacetannya luar biasa sampai DPR turun tangan, ya. Dan identifikasi potensi gempa, longsor, angin, letusan harus diidentifikasikan karena ini akan berdampak besar pada permukiman. Lalu ada persatuan-persatuan spesifik, ya. Jembatan, jalan layang juga kondisi topografi, struktur tanah harus dilihat apa dibangun di kondisi geologi struktur tanah yang rawan longsor. Bagaimana rencana kontingensi apabila terjadi putus, apa yang dilakukan. Nah, seperti jembatan Kutai Kartanegara yang jebol, nilai risiko bencana dalam bangunan struktur, bencana dianalisis dulu risikonya, ya. Diidentifikasi namanya, bahayanya, potensinya, diidentifikasi kerentanannya, dampaknya kira-kira apa, daya lenting, ketahuan masyarakatnya apa, kemudian dianalisis tata ruang, ya. Jadi rencana itu apakah sesuai dengan tata ruang, sesuai dengan peta rawan bencana harus diadoptir, ya. Memperhatikan peta rawan bencana di lokasi dan bagaimana kearifan masyarakat lokal apa bisa menerima dengan proyek itu dan dipilih teknik konstruksi, ya.
konstruksi yang aman gempa. Untuk daerah gempa harus aman bencana, misalnya aman gempa bumi. Ada infrastruktur mitigasi, ya kalau longsor ada tanggul-tanggul, ada teras ring misalnya. Tata letak bentuk dimensinya kayak apa? Kalau wilayah longsor gempa, rumahnya jangan berdempet-dempet, ya. Ada floor area rasio, ada jarak, ada jalur-jalur evakuasi misalnya gitu. Misalnya, dan dukungan lintas sektor, ya tidak hanya sendiri tapi harus didukung pemerintah daerah setempat, didukung masyarakat setempat, dan masyarakat harus diberi eh, sosialisasi rawan bencana dan sebagainya. Saya kira itu yang kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya pada kesimpulan, ini kesimpulannya, ya kesimpulannya, ya saya sampaikan kesimpulan dari apa yang kami sampaikan. Ya, pertama, proyek konstruksi ini memiliki risiko tinggi. Karena apa? Di tempat terbuka dan penggunaan alat-alat berat, ada berbagai keahlian keterampilan dan tenaga kerja yang selalu berganti dan berdampak pada lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial. Apalagi proyek-proyek besar, ya proyek-proyek skala besar. Ini memiliki risiko. Ini kesimpulan pertama. Maka wajib dilakukan analisis manajemen risiko. Jadi Bapak-bapak melaksanakan proyek harus dilaksanakan supaya tidak rugi, ya tidak ada pada setiap tahap. Pada perencanaan pun sudah disiapkan, pada prakonstruksi sudah disiapkan, apalagi pada pelaksanaan fisik, ya ini terlalu terkait banyak dengan besar dengan kecelakaan kerja, ya penggunaan alat berat. Jadi yang mengatur mengendalikan alat berat harus dikursus dulu, harus punya sertifikat, ya. Dan operasi pemeliharaan juga ini harus diperhatikan. Kita punya pengalaman situ Gintung, ya operasi pemeliharaan tidak optimal sehingga jebol, jalur hijaunya sudah rusak, ya saya kira itu akan dilakukan, ya. Ya baik, ya, ya baik, baik sekali. Dari yang ketiga adalah ini yang penting, SDM konstruksi, ya Bapak Ibu sekalian wajib menguasai dan menerapkan manajemen risiko. Sekali lagi wajib ini. Ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, ya itu wajib. Semua SDM konstruksi bisa memberi tugas, pemimpin proyek, pejabat pembuat komitmen, PPK, penyedia jasa, bisa konsultan, kontraktor, pemasok, tenaga ahli, pengawas dan lain-lain. Ini harus, saya kira ini kesimpulan yang kami sampaikan. Terima kasih, ini yang biasa sampaikan. Semoga bermanfaat dan apabila tidak berkenan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Baik, ini waktu saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Kami silakan, ya. Saya kembalikan, mungkin ada pertanyaan silakan di chat atau di WA silakan. Ini ada pertanyaan, ya. Iya, ini kalau silakan kami sampaikan kembalikan ke moderator Ibu Farah atau Ibu Wulan, silakan. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Insinyur Bambang Triksumono atas pemaparan yang luar biasa. Sekarang kita memasuki tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin Ada bertanya pertanyaan lewat chat aja. melalui kolom chat atau akan kami bacakan. Mengenai bahan nanti akan saya sampaikan ke panitia, ya, ke Ibu Farah. Nanti akan saya sampaikan bahannya. Silakan waktu saya sampaikan ke Ibu Wulan.
Mungkin ada, silakan. Baik, ini ada pertanyaan Ibu. Sebentar ya, ada pertanyaan dari Bapak Garwono Winardi. Ya, terima kasih Bapak. Apakah di Indonesia sudah ada asuransi proyek konstruksi? Kalau sudah ada, jenis proyek apa yang ada? Ini tadi saya katakan bahwa eh, proyek konstruksi ini risiko tinggi sehingga tidak mudah memberikan asuransi. Tapi cuman ada beberapa bank yang bisa memberikan. Yang saya tahu ini Mandiri dan BNI. Bank lain ini saya belum mendengar. Itu sudah ada asuransi. Tapi persyaratannya memang berat. Ada perusahaan asuransi yang ini sudah ada di Indonesia. Tapi memang persyaratannya agak banyak karena mereka tahu bahwa konstruksi ini risikonya tinggi. Ya, jadi ini pertanyaan untuk Bapak Garwono, sudah ada. Yang saya tahu ini perusahaan asuransi Jiwasraya itu kayaknya juga sudah ada. Tapi persyaratannya memang berat. Beberapa bank itu yang bisa ini yang saya tahu Bank Mandiri itu ada kredit konstruksi dan BNI. Lainnya belum dengar saya. Kadang-kadang tidak menerima. Saya kira itu jawaban saya untuk Bapak Karwono Jadi Winardi. yang major item jarang di cover ya Pak ya? Ya, silakan ke Ibu Wulan. Silakan Bapak boleh waktu nambahin dari saya langsung aja sampaikan Pak. ke Bapak Moderator. Ibu Farah atau Ibu Bu, Wulan, silakan. Bu Wulan, saya mau langsung bisa. Kenapa Bapak? Saya mau langsung mau nanya lagi sedikit, boleh nambahin? Oh, boleh Pak, kami persilahkan. Pak Bambang, dalam hal asuransi untuk konstruksi ini eh, apa major work-nya ada yang sudah di cover di Indonesia Pak? Tahu saya itu hanya yang bukan yang major work yang diasuransikan, yang mau terima oleh bank itu Pak. Gimana Pak kira-kira Pak Anda? Izin Pak Garwono, mungkin Bapak Bambang kurang Oh mendengar. gitu. Boleh dicek di kolom chat Pak. Oh gitu ya. Ya Pak. Kalau gitu nggak usah lah, nggak apa-apa. Atau boleh saya ketik Pak di kolom chat Pak? Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Nazarudin. Ya, ini berarti manajemen risiko dalam proyek itu ada empat jenis. Ya, risiko kualitas, risiko manajemen jumlah kuantitas ya misalnya, dan manajemen risiko waktu dan keselamatan kerja. Ya, benar itu. Memang itu ada jenis-jenisnya cukup banyak. Ini masih bisa di derive, bisa dijabarkan lagi dari beberapa sub item. Saya kira demikian untuk Pak Nazarudin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bu Wulan. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Boleh ditulis di kolom chat. Izin Pak Bambang ada yang bertanya dari Dei Baktiar Aritonang.
Mohon kepada Pak Bambang untuk menjawab pertanyaan dari Pak Dei Baktiar Aritonang yang sudah ditulis di kolom chat, Pak. Ya, ada pertanyaan ini ya. Baik, baik, ini ada pertanyaan, saudara. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Nazarudin ya. Sebentar, ada lagi ini dari Bapak Dei Baktiar Aritonang ya. Ini Pak, eh, jika diberikan dengan strategi kontrak yang jelas, asuransi dan diversifikasi pemasok, menurut Bapak strategi mana yang paling krusial untuk proyek besar seperti pembangunan jalan tol dan mengapa ini ya? Ini sobat pada dasarnya semua itu dari ya di bawah itu kontrak jelas, asuransi, diversifikasi pemasok ini semua penting. Tetapi paling penting tergantung dari jenis proyeknya. Kalau proyek itu proyek bendungan, ini saya kira yang penting adalah kalau itu bendungan, dari itu berbeda dengan itu misalnya itu jalan tol. Kalau ini jalan tol itu eh, dari pada prinsipnya sekali lagi semua penting. Tapi yang paling penting tergantung eh, jenis proyeknya. Lah, kalau untuk jalan tol ini tentunya bagaimana eh, apakah itu strategi kontrak yang jelas ya ini semua itu kontraknya harus jelas tapi untuk asuransi karena kemungkinan bencana ini kecil betul ya paling hanya gugur longsor-longsor ya. Nah ini saya kira ini tergantung dari masing proyeknya kalau jalan tol ini saya kira masyarakat masalah yang perlu diperhatikan adalah kondisi peta rawan bencana ya dari kondisi bagaimana merubah membuat eh, pengeperasan tebing dan sebagainya. Ini yang untuk jalan tol. Nah, setiap kalau untuk permukiman juga berbeda, tapi sekali lagi semuanya itu penting. Jangan satu diabaikan. Sebaiknya semua dilaksanakan karena ada risikonya semua. Kita harus bebas dari risiko. Saya kira ini yang kayak pertanyaan untuk Bapak Baktiar Aritonang. Terima kasih. Kembalikan ke Bu Wulan. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan, menyambung pertanyaan dari Pak Garwono Winardi, Pak, di kolom chat, Pak. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Garwono ya, Garwono Winadi. Menyambung tentang coverage asuransi konsumsi, apakah sudah ada di bank yang berani menggunakan kerjaan utama? Saya yang saya tahu itu yang bisa mengakomodir itu Bank Mandiri dan BNI ya, tapi itu pun persyaratannya tidak mudah. Tapi dia membuka peluang. Ini pada waktu saya menjelaskan tentang kredit konstruksi ini BNP itu bisa, itu yang saya tahu sudah bisa membuka peluang, cuman persyaratannya tidak mudah. Saya kira itu untuk Pak Garwono Winardi. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan. Karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Semoga diskusi ini menambah wawasan untuk kita semua.
Kepada Bapak Bambang, boleh memberikan kata penutup. Em, ya. Pemaparan dan diskusi tadi memberikan wawasan yang sangat berharga yang dapat diaplikasikan dalam dunia konstruksi maupun di masyarakat. Sebelum mengakhiri acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali. Dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom, karena admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide-nya. Dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom. Baiklah, pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. 1, 2, 3. Terima kasih. Kami infokan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Dimohon kepada seluruh peserta jangan lupa untuk di-subscribe dan untuk sertifikat juga materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Dan kami juga Apeknas mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar, webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, serta semua peserta yang telah dengan penuh perhatian mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar online ini berlangsung. Kepada Bapak Ibu sudah boleh meninggalkan live. Sudah boleh live Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat siang.